Selamat pagi, kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita, Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, ingatkah kalian pada janji Tuhan Yesus yang ditulis dalam kitab Yohanes bahwa Bapa akan memberikan seorang penolong bagi setiap orang percaya ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Siapakah penolong itu? Ya, benar, dia adalah Roh Kudus. Dan janji itu digenapi pada hari Pentakosta. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi orang percaya di hari Pentakosta. Kita baca bersama-sama di dalam Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Sekarang kita akan membaca di ayat 1 sampai yang ketiga. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Itulah peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sehingga mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Mereka menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang dari berbagai suku bangsa. Luar biasanya, setiap orang yang ada pada waktu itu mengerti apa yang mereka katakan, padahal mereka dari suku bangsa yang berbeda. Luar biasa ya, karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Nah, dari firman Tuhan hari ini adik-adik, kita diingatkan bahwa di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, murid-murid Tuhan, ada Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang terus menyertai kita, memimpin kehidupan kita, memampukan kita untuk terus bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita, memakai kita seperti orang-orang percaya pada waktu itu. Kita tidak lagi menjadi takut untuk memberitakan Injil. Kita tidak lagi menjadi gentar untuk bersaksi dalam kehidupan kita. Bahkan Roh Kuduslah yang akan terus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita ketika kita sedih, ketika kita merasa galau, ketika kita menghadapi kesulitan. Roh Kuduslah yang akan menolong kita, memampukan kita untuk melewati setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bersyukur ya adik-adik bahwa Bapa begitu baik dalam kehidupan kita dengan memberikan seorang penolong, seorang penghibur yang senantiasa ada dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Tinggal kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus, supaya kita bisa terus mengasihi Tuhan Allah, bisa terus mengasihi sama kita dengan sepenuh hati kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti bisa melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami diingatkan bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kami, dan biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus sehingga kami bisa dan mampu untuk terus melakukan firman Tuhan, bisa dan mampu untuk terus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan juga bisa dan mampu mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami belajar tunduk dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa Tuhan, terkhusus untuk hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Tuhan memberkati dan menolong. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.